Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Angga Toyanto dari IPAI 2018A. Di sini saya akan mencoba mereview salah satu buku yang saya telah baca, yaitu yang berjudul Beragama dengan Akal Sehat, yang ditulis oleh Bapak Agus Mustafa. Nah, beliau merupakan salah satu penulis yang cukup fenomenal ya, sehingga banyak karya-karya yang beliau hasilkan, dan bahkan karya-karyanya beliau itu luar biasa sekali. Mungkin bisa jadi referensi bagi kita semua untuk bisa membaca buku dari beliau gitu. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya akan mereview Beragama dengan Akal Sehat. Nah, ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, maka akan kita temukan ayat yang tersembunyi, yakni dan tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang menggunakan akal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 64. Mengapa harus ayat ini yang saya tunjukkan? Karena inilah potongan ayat yang terpampang di bagian cover di depan buku yang berjudul Beragama dengan Akal Sehat ini, yang ditulis oleh Bapak Agus Mustafa. Nah, jadi Bapak Agus Mustafa ini lahir di Malang 16 Agustus 1963. Nah, tahun 1982 ia meninggalkan kota Malang dan menuntut ilmu di Fakultas Teknik. Nah, jurusan Teknik Nuklir ya. Jadi di UGM Yogyakarta. Nah, selama kuliah itulah Bapak Agus Mustafa banyak bersinggungan dengan ilmuwan-ilmuwan Islam yang berpikiran modern. Perpaduan antara ilmu tasyawuf dengan sains itu telah menghasilkan pemikiran yang unik pada dirinya yang disebut dengan sebagai tasyawuf modern. Nah, sebenarnya jadi beliau itu telah banyak menghasilkan karya buku yang fenomenal. Salah satunya adalah buku yang ini, yaitu Beragama dengan Akal Sehat ya. Jadi melihat judulnya saja mungkin bagi sebagian orang itu akan merasa ngeri atau untuk membacanya gitu ya. Namun padahal isinya itu tidak seseram judulnya gitu. Jadi justru pikiran kita itu akan terbuka setelah membaca buku ini, karena pikiran kita lebih luas dalam memandang sesuatu, tidak hanya kungkung pada dogma saja. Nah, pembahasan dalam buku ini itu sangat lengkap ya teman-teman, menarik dan modern, serta menjadi bahan baru bagi kita para pecinta kebenaran sebagai satu pembuktian bahwa agama Islam adalah suatu agama yang fitrah, walaupun demikian harus dinalari dengan akal sebagai tolak ukurnya. Nah, pada bagian awal buku ini itu membahas mengenai masalah dogmatis atau pemaksaan dalam beragama. Nah, Islam adalah agama yang fitrah dan tidak ada paksaan sedikit pun di dalamnya, dan disajikan dengan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan rasio. Nah, dogmatis itu bagi teman-teman yang belum tahu, itu adalah cara beragama dengan memaksakan kehendak. Jadi orang yang lebih pintar atau merasa dirinya lebih pintar mengajarkan apa yang menjadi kepintarannya kepada murid-muridnya secara kaku. Nah, jadi persis seperti memfotokopi. Jadi segala sesuatunya tuh dari yang dianggap guru tidak ada boleh perbedaan. Jadi harus sama persis gitu. Jadi tidak ada perbedaan yang diajari oleh guru kepada muridnya. Nah, jika berbeda, mereka harus dicuci dulu otaknya. Nah, seperti itu teman-teman dogmatis itu. Lalu keseragaman adalah ciri khas mereka yang menganut pola dogmatis dalam ideologi termasuk dalam beragama. Nah, padahal sebenarnya fitrah manusia adalah berbeda. Tidak ada satupun bahkan makhluk lain di alam semesta yang sama. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 256, dan Quran surat Yunus ayat 99. Nah, Islam sebenarnya adalah agama yang sangat menentang dogmatis. Islam tidak mengenal pemaksaan. Islam juga tidak mengenal yang namanya penyeragaman. Nah, seperti itunya. Sebaliknya, sangat menghargai perbedaan. Karena itu, memang fitrah manusia. Al-Quran berulang kali mengajarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama fitrah. Agama yang sesuai dengan pembawaan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Sesuai dengan surat Al-Rum ayat 30. Nah, seperti itu. Ada hal yang menarik dari buku ini. Karena pada semua pembahasan penulis selalu memberikan dalil-dalil yang begitu lengkap dari segi ayat maupun akal. Ya. Jadi setiap bab, setiap subbab yang ada di buku ini tuh terpampang oleh penulis itu disajikan dalil-dalil Al-Quran yang bertujuan untuk penegasan ya. Jadi Bapak Abu Agus Mustafa ini memberikan dalil-dalil dari Al-Quran itu kepada buku
yang ada di dalam buku ini. Nah, adapun masalah-masalah lainnya, misalnya fanatisme terhadap tokoh ya. Jadi salah satu masalah yang dihadapi umat Islam saat ini, eh, pengultusan tokoh dan guru telah mengulut fanatisme yang berlebihan sehingga masing-masing individu atau kelompok menganggap bahwa dirinya yang paling benar dan menutup telinga dari kebenaran apapun yang datang dari individu atau kelompok lain. Nah, sungguh ini adalah dogma yang dipaksakan dan sudah menjadi semacam indoktrinasi. Justru Allah memerintahkan kita untuk mengambil segala kebenaran dari segala sumber. Nah, ada yang berpendapat semua umat pendahulu lebih baik dari umat saat ini gitu. Sebenarnya tidak. Ya, akan tetapi zaman ketika Rasulullah SAW masih hidup memang jauh lebih baik dari zaman setelahnya. Nah, pembahasan ini membangun semangat kita semua bahwa semua orang memiliki potensi yang besar demi menjadi umat yang baik, bahkan yang terbaik. Nah, di dalam buku ini juga dimuat diskusi tentang milik siapa kebenaran itu. Nah, jadi Bapak Agus Mustafa ini menyatakan bahwa kebenaran dipandang sebelah mata, bahkan kebanyakan orang menilai kebenaran yang hakiki adalah kehendak manusia sendiri. Nah, sudah 250 tahun terakhir, dunia internasional telah memiliki ideologi bernama liberalisme. Nah, tadi kan dogmatis, nah sekarang liberalisme. Ya, pembahasan selanjutnya dalam buku ini ya. Jadi, dalam 250 tahun terakhir, dunia internasional itu memiliki ideologi yang bernama liberalisme. Nah, tren yang begitu meluas yang pada saat ini telah menguasai segala aspek kehidupan, termasuk sektor-sektor ekonomi, pendidikan, sosial, bahkan budaya. Nah, liberalisme ini adalah suatu paham yang menggunakan prinsip bahwa kepentingan pribadi lebih penting daripada kepentingan umum. Nah, penulis selalu berupaya untuk memurnikan ajaran Islam yang sesungguhnya dari liberalisme ataupun kapitalisme ataupun dari faktor lain yang bisa merusak kemurniannya. Nah, di dalam buku ini teman-teman juga penulis menyangkal bahwa pernyataan orang ateis yang menganggap agama adalah racun dunia dengan dalih bahwa negara-negara mayoritas di dalamnya adalah pemeluk agama malah mengalami masalah yang bermacam-macam. Nah, penulis menyangkal pernyataan ini dengan menyatakan ini adalah penggeneralisasian terhadap agama, sedangkan berapa banyak orang yang menolak agama menjadi mulia karena menjalankan perintah agamanya. Nah, jadi penulis juga Bapak Agus Mustafa selalu berpesan bahwa dalam pencarian kebenaran kita harus menggunakan akal, begitu juga dengan di dalam beragama gitu. Jadi kita harus menggunakan akal walaupun di dalam beragama. Nah, kita harus memiliki kecerdasan tinggi dan menggunakan akal secara maksimal. Orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dalam beragama, mereka dijamin tidak dapat mengambil pelajaran dari firman-firman Allah. Karena itu tidak heran kalau para rasul dan malaikat digambarkan sebagai eksistensi yang berakal, kuat, dan kecerdasan tinggi. Nah, mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan. Pokoknya ini buku sangat rekomen bagi kalian ya, bagi kita semua, termasuk kita dalam makhluk yang beragama. Dan kita apabila kita membaca buku ini, mungkin pemikiran kita akan menjadi semakin luas gitu, semakin terbuka terhadap aliran-aliran apa saja yang bisa berhubungan dengan agama. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahumma fiqh ila tariq wal hadi ila sabil haq. Ila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.